Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal CCNA untuk kuis hari kedua. Kita lanjut ke nomor 9. Di nomor 9 ini seorang engineer harus mengkonfigurasi suatu jaringan dengan slash 30 di antara kedua router. Dari konfigurasi yang tersedia, mana yang memenuhi kriteria tersebut gitu ya. Nah, slash 30 ini artinya banyaknya bit 1 di subnet mask terdapat 30 bit, sisanya 2 bit itu adalah bit 0. Nah, kalau kita desimalkan dari 30 bit 1 dan 2 bit 0 itu akan menjadi 255, 255, 255, kemudian 252. Kita lihat di sini yang subnet masknya 252 gitu ya. Ada A dan D. Tetapi kita lihat di sini satu alamat tersebut dipasangkan pada suatu interface. Ya berarti dia harus termasuk dalam host address. 10213 ini adalah alamat broadcast ya. Sedangkan yang kita bisa pakai berarti di sini 201.165.201.2. Nah, ini alamat host ya dengan network 2010. Lalu hostnya 1 dan 2. 3 itu adalah alamat broadcast sehingga tidak kita bisa pasangkan di interface. Itu berarti jawabannya D untuk nomor 9. Selanjutnya nomor 10. Router A memperoleh informasi rute dari dua tetangga yang berbeda. Salah satu router tetangga berdasarkan OSPF dan router tetangga lain memperoleh berdasarkan routing protokol EIGRP. Ya. Nah, kemudian berdasarkan administratif distance-nya, maka yang akan terpasang itu adalah informasi yang berasal dari EIGRP. Dikarenakan EIGRP itu memiliki nilai default administrative distance yang lebih rendah dibanding dengan OSPF. OSPF default administrative distance-nya 110, sedangkan EIGRP 90. Ya, sehingga yang terpasang di routing tabel itu adalah informasi yang berasal dari EIGRP dengan nilai administrative distance 90. Itu jawaban nomor 10. Oke, berikutnya nomor 11. Di dalam nomor 11 ini kita diminta untuk melihat gambar lalu menentukan tindakan yang diperlukan terhadap konfigurasi terang di kedua switch tersebut. Ya. Nah, kita lihat gambar yang tersedia. Dalam gambar tersebut kita lihat konfigurasi di antara kedua switch 1 dan switch 2 dilakukan terhadap F01 ya. Kemudian kedua port tersebut diperankan sebagai mode terang dengan menggunakan protokol .1Q. Akan tetapi di sini terlihat native VLAN-nya berbeda ya. Yang satu 999, kemudian di switch 2 99. Nah, sehingga nilai native VLAN di antara kedua switch tersebut karena dia masuk dalam satu broadcast domain yang sama ya. Ini native VLAN-nya harus sama. Kalau terangnya ini sudah terbentuk sebetulnya.
mode terang, kemudian menggunakan enkapsulasi yang sama gitu ya, .1Q dalam hal ini. Dari pilihan yang tersedia, ini kita bisa pilih yang warna hijau Tosca ini ya, terang terbentuk tetapi nilai native VLAN-nya tidak sesuai. Berikutnya nomor 12, sebuah router menjalankan eIGRP dan telah mempelajari jalur ataupun rute yang sama dari jalur yang berbeda. Parameter apa yang digunakan oleh router untuk memilih jalur yang terbaik? eIGRP ini menggunakan composite metric ya, yang terdiri dari bandwidth dan delay secara default, tapi bisa kita tambahkan parameternya untuk membentuk composite metric tersebut. Selain bandwidth dan delay, bisa ditambahkan parameter reliability, kemudian load, dan juga maximum transmit unit atau MTU. Ya. Jadi pilihan jawaban di sini kita bisa pilih yang C ya, composite metric atau metric di sini. Kalau COS itu digunakan oleh OSPF, lalu AS-PAT itu digunakan oleh BGP. Administrative distance jika kedua jalur tersebut diperoleh dari routing protokol yang berbeda. Nomor 12 ini jawabannya yang C atau yang orange ya. Berikutnya nomor 13. Berikut ini merupakan routing protokol yang menggunakan konsep distance vector. Di antaranya adalah RIP dan eIGRP. ISIS dan OSPF ini menggunakan konsep link state, sementara BGP menggunakan path vector. Untuk jawaban nomor 13 ini RIP dan eIGRP. Nomor 14, dua perintah yang dapat digunakan untuk mengkonfigurasi Ether channel dan secara aktif bernegosiasi. Ini adalah untuk membentuk Ether channel, kita dapat memanfaatkan protokol LACP atau PAGP. Ketika kita menggunakan LACP, mode yang bisa kita gunakan adalah aktif dan pasif. Nah, yang secara aktif melakukan negosiasi, kita gunakan mode aktif. Lalu di PAGP ada dua mode disable dan juga auto. Untuk secara aktif bernegosiasi, kita memanfaatkan mode disable. Nah, itu jawaban dari nomor 14, D dan E, disable dan aktif. Selanjutnya nomor 15, terdapat router 1 yang mana berisi tabel routing seperti yang terdapat di gambar. Ya. Kemudian kita diminta untuk menentukan routing protokol yang digunakan untuk mengarah ke 192.168.10.1. Oke, kita lihat terlebih dahulu isi dari tabel routing R1 tersebut. Di dalam tabel routing R1 terlihat informasi routingnya sebagai berikut. Untuk menuju ke 192.168.10.1, kita bisa memanfaatkan informasi yang D ini ya. Ini spesifik ke 10.1. Kita perhatikan di sini 10.0/24 ini bisa menjangkau 192.168.10.1. Kemudian 192.168.00/16 ini juga bisa digunakan untuk menjangkau 192.168.10.1, begitupun yang /32 ini. Nah, dari tiga alternatif ini kita pilih yang prefiksnya paling panjang.
dalam hal ini adalah /32 ya. Dan ini merupakan informasi yang diperoleh dari protokol routing EIGRP. Ini D ini merupakan simbol dari EIGRP. Sehingga pada nomor 15 ini kita bisa jawab yang D ya, EIGRP. Demikian pembahasan soal CCNA pada kuis 2 untuk nomor 8 sampai 15. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan semua. Terima kasih dan kita sambung nanti pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.